Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ina Dwihana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait praktek sharing file, salah satu materi dalam jaringan komputer. Sebelum kita mulai untuk prakteknya, sebelum Ibu juga menjelaskan cara-caranya, di sini nanti akan ada 2 kelompok materi ya, yaitu di mana tipe jaringannya ada yang menggunakan WiFi, ada yang tidak menggunakan WiFi. Nah, ini Ibu salah ya, dua-duanya WiFi, seharusnya yang satu WiFi, yang satu menggunakan kabel. Nah, untuk menggunakan WiFi, kita menggunakan WiFi sendiri. Jadi kalian pakai WiFi handphone kalian sendiri, nanti IP address-nya otomatis. Ingat itu ya. Nah, untuk menggunakan jaringan kabel, karena Ibu salah tulis di sini, tapi di sini jaringan kabel ya. Itu menggunakan jaringan kabel sekolah, jadi tidak usah diatur lagi jaringannya. Tinggal yang kalian atur adalah IP address-nya. Nanti untuk penjelasan IP address, Ibu akan dijelaskan pada slide berikutnya. Sebelum kita mulai penjelasannya juga, di sini akan sedikit Ibu jelaskan sedikit saja tentang apa sih sharing file itu. Sharing file itu atau berbagi berkas adalah aktivitas berbagi atau menyediakan akses data ke media digital di internet kepada orang lain. Data yang dibagi bisa beraneka ragam, mulai dari program komputer, dokumen, buku elektronik, ataupun multimedia. Multimedia itu mencakup gambar, video, ataupun audio. Untuk bisa saling berbagi, penyedia berkas harus mengupload berkas ke komputer server terlebih dahulu. Kemudian barulah orang lain bisa mengunduh dari komputer server. Nah, di sini Ibu menggunakan topologi jaringan peer-to-peer. Intinya, dia sebagai server, dia juga sebagai klien. Di mana kita nggak usah mengupload ke server dulu. Jadi cukup dari komputer kalian yang kalian sharekan, baru komputer klien teman kamu, yang maksudnya komputer klien dan server juga ya, karena peer-to-peer tidak ada spesial untuk klien dan servernya. Baru teman kamu itu bisa mengakses file yang kamu bagikan. Dari tadi mungkin kalian bertanya-tanya tentang IP address apa sih Bu? Ibu harus nyeting otomatis, Ibu harus nyeting sendiri. IP address ini apa sih itu? Nah, di sini Ibu sebenarnya nggak membahas IP address secara menyeluruh ya, karena materinya saking banyaknya. Hanya saja di sini Ibu cuma menjelaskan sedikit saja. Apa sih itu IP address? IP address adalah serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke internet ataupun infrastruktur jaringan lainnya. Fungsinya seperti nomor rumah, alamat rumah, yaitu untuk memastikan agar data dikirim ke perangkat yang tepat. Panjang rangkaian angkanya yaitu dari 000 sampai dengan 255.255.255.255. Nah, di sini sebenarnya Ibu pengen menjelaskan banyak sekali tentang IP address karena waktunya yang singkat dan materinya pun tidak ada dalam tujuan pembelajaran, tapi insya Allah ya nanti akan Ibu sampaikan kembali di kelas klasikal, yaitu tentang apa sih IP address, pembagian dan jenis-jenisnya. Nah, di sini Ibu cuma menjelaskan sedikit tentang kelas yang ada pada IP address. Itu ada kelas A sampai E. Di sini ada oktet pertama dalam desimal, ada 1 sampai 26 untuk kelas A, ada untuk kelas B ada 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 233, dan kelas D ada 224 sampai 239, dan kelas E ada 240 sampai 255. Nah, di sini gini ya, Ibu tidak akan menjelaskan panjang lebar seperti yang tadi Ibu jelaskan. Hanya di sini yang kalian perlu ketahui, untuk pembagian kelas IP address itu ada sampai 5, kelas A, B, C, dan E. Untuk selebihnya kita saksikan bagaimana cara sharing file, cara setting IP address otomatis, dan mengambil file yang sudah dibagikan. Mohon kepada siswa untuk tidak di skip ya. Jadi kalian lihat dari proses awal sampai proses akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk langkah setting IP address, kita bisa mulai dengan cara kamu bisa masuk dari sini ya, bisa tulis di sini juga bisa. Nah, Ibu akan coba dari sini yang ada tanda sinyal WiFi. Kemudian pilih network
and Internet Setting. Kalau misalkan kamu mau tulis di sini, silakan tulis aja Network and Internet Setting. Kemudian, Ibu pilih di sini Change Option. Nah, karena Ibu mau mengatur IP address, sebenarnya ini mau otomatis ataupun tidak otomatis, yang jelas kita aturnya di Ethernet ini. Ibu ini sengaja di-disablekan karena tadi Ibu membagikan file ya. Hanya saja nanti di-enablekan aja gitu ya. Kalaupun nanti disable, di-enablekan aja. Oke, kita akan buat, kita pilih properties. Kita tunggu sebentar. Nah, kita pilih di sini Internet Protocol versi 4. Nah, di sini kita bisa melakukan langkah, baik itu men-setting secara otomatis. Kalau Ibu, saya kan kebagiannya WiFi, di mana WiFi itu harus setting otomatis. Makanya di sini tinggal diklik ini saja nih, Obtain an IP address automatic. Nah, kalau saya kebagiannya jaring kabel, misalkan saya kan dikasih IP address-nya sekian, sekian, sekian. Maka saya akan pilih yang ini gitu ya. Use the following IP address. Kalian bisa menggunakan kelas C, contohnya 192.168.100.52. Ini bebas, tapi karena Ibu apa ya? Ibu ingin memantau benar atau tidak, makanya di sini nanti dimasukkan nomor absen kalian. Jadi kalaupun nanti yang kebagian apa namanya? Yang kebagian jaringan kabel kan harus ininya harus ini ya, harus tidak otomatis ya, harus diisi. Makanya di sini nanti adalah berdasarkan nomor absen kalian. Apabila ada masalah, silakan dikonsultasikan Ibu pada saat pembelajaran. Misalnya yang IP address yang otomatis kan sama Bu dikasihnya yang saya. Misalkan yang nomor absen saya gitu ya. Hanya saja nanti bisa konsultasi ke Ibu. Oke, untuk subnet mas supaya di sini ada, nanti kalian setelah menulis IP address di sini, kamu tinggal diklik di sini, nanti untuk subnet masnya akan otomatis ya. Setelah itu kita klik OK dan di close. Itu langkah-langkah untuk setting IP address ataupun tidak. Nanti supaya tidak bentrok, untuk yang kebagian yang WiFi, karena kan WiFi itu nanti dia itu diatur secara otomatis ya. Nah, di sininya kita enablekan gitu supaya nanti tidak bentrok dia menggunakan jaringan kabel atau enggak jaringan LAN. Sebenarnya tidak masalah sih, cuman saja nanti supaya meyakinkan diri kalian. Nah, untuk yang kebagian jaringan kabel karena dia menggunakan apa? Dia harus menggunakan yang otomatis. Otomatis kan kamu juga harus tahu ya berapa IP address saya. Nah, di sini kita akan cek IP address. Kamu bisa tulis comment form di sini, tapi Ibu biasanya masuk ke langkah-langkah terlebih dahulu ya. Jadi banyak langkahnya, tetapi sebenarnya bisa langsung gitu. Ibu akan masuk dulu ke aplikasi RAN, bisa langsung comment form, tapi Ibu langsung dari sini dulu. Nah, di sini akan Ibu tulis CMD, karena CMD itu singkatan dari comment form. Setelah Ibu enter, untuk mengetahui IP address kita berapa, kita tulis ipconfig. Kita enter, nah akan terjadi, ketika enter itu akan, ketika kita enter akan banyak kata-kata. Nah, yang perlu kalian tahu ini cuman ini saja. Misalkan IP address komputer SATA 19, misalkan IP address komputer saya 192.168.100.52. Cukup itu saja. Nanti coba dilakukan pengecekannya di komputer. Setelah kita menghubungkan dan mengatur IP address, langkah selanjutnya kita akan cek konektivitas. Langkahnya yaitu dengan masuk ke comment form. Nah, kalian bisa ketikkan ping 192.168.224.250. Itu adalah alamat komputer teman kamu. Nah, apabila ada balasan Reva from bla 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 sampai ada time dan detailnya, berarti dia connect. Nah, apabila tidak, Ibu contohkan seperti di bawah ini, Ibu ganti. Jadi 251 ya di ujung IP address-nya. Apabila ada balasan reply from bla bla bla, tapi ada tulisan destination host uncryable, berarti dia tidak connect. Intinya belum terjadi konektivitas dalam dua jaringan komputer. Komputer yang kedua. Untuk langkah share file yaitu dengan cara kalian masuk ke File Explorer. Kita pilih File Explorer-nya ya.
Kemudian cari file yang akan kamu bagikan. Misalkan ibu akan bagikan si aplikasi ini. Kita kemudian klik kanan, properties. Kemudian pilih sharing. Nah, ibu biasanya mengatur di tiga link ini. Pertama di share. Nah, di sini kalau misalkan belum ada everyone seperti ini, kamu pilih everyone di sini. Kalau sudah, tergantung kamu mau permissionnya apa, cuman membaca saja atau read web. Ibu biasanya dikasih bisa menulis, bisa mengedit dan sebagainya. Kita edit, caset, kemudian kita download. Oke, yang langkah keduanya yaitu di yang advanced sharing-nya. Kita klik share this folder apabila belum di-share. Nah, di sini permission. Nah, biasanya ibu kasih full control. Dimana kalau ibu kasih full control ini, biasanya kalau ibu copy pasti ibu bisa paste gitu ya, karena kita kasih permissionnya yang full. Nah, itu bebas sih tergantung keinginan kalian. Kalau sudah kita oke, bisa di-apply dulu baru oke. Nah, yang selanjutnya kita setting di password protection. Biasanya kita langsung ke password ya. Nah, di sini passwordnya ada di all network. Kenapa harus disetting password? Ini harus di turn off kan. Misalkan apabila Bu saya masih turn on, saya harus turn off kan. Kenapa? Apabila sebenarnya masih bisa berhubungan, berkomunikasi, asal kamu hafal password di sininya. Nah, kalau misalkan Ibu kasih turn off, dia bisa masuk secara langsung tanpa minta password. Kalaupun nanti misalkan kayak dia minta password, biasanya dia minta user dan password. Dia ada permission untuk yang apa namanya? Untuk yang pengunjung gitu ya. Jadi ada permission untuk pengunjung. Oke, di sini Ibu biasanya Ibu kasih use ini sebenarnya tidak masalah sih. Yang ininya untuk public sharingnya kita kasih turn on. Nah, di sini kita juga atur di turn on kan. Sebenarnya ini khusus untuk printer, tapi Ibu pernah percoba antara privat dan guys mode ini Ibu matikan turn off kan, itu ternyata tidak bisa. Jadi salah satunya mungkin bisa kamu turn on kan. Kalau ibu sih malas ribet ya, biasanya di turn on kan. Karena kan kalaupun sharing file nggak ke publik ya, hanya ke orang-orang tertentu gitu. Makanya ibu biasanya gas or public atau privat itu ibu on kan. Bisa salah satunya, dicoba saja. Kalaupun tidak bisa, ya silakan dua-duanya harus di turn on kan. Oke, kalau sudah, karena ibu tidak mengalami perubahan, maka save change-nya nggak berubah. Kalaupun kalian mengalami perubahan, pasti di sini save change-nya akan berubah ya. Jadi ininya usahakan di turn on, kalaupun ini ya harus di turn on kan, dan ininya khusus yang untuk password baru di turn off. Setelah itu, file sudah tershare. Kita close saja. Terima kasih. Langkah untuk mengambil file dari komputer teman kamu yang sudah teman kamu sharekan, yaitu kita masuk ke File Explorer. Apabila di sini ada biasanya simbol warna kuning, kamu bisa masuk dari situ. Apabila tidak ada, kamu klik kanan star, pilih File Explorer. Oke, kemudian kamu ketikkan IP address teman kamu. Ya, bisa IP address, bisa cari di network. Kalau misalkan kamu tahu nama komputer teman kamu. Apabila tidak, kita hafal IP address saja. Oke, kita akan tulis backslash 192.168.100.52. Ini adalah IP address dari komputer teman kamu yang sudah men-sharekan file. Nah, di sini tadi yang dia sharekan adalah folder aplikasi. Nah, alangkah lebih baiknya kamu kopikan dulu di sini apabila dikasih hak akses copy ya. Ini kalaupun tidak dikasih hak akses copy, silakan hubungi teman kamu untuk diberikan hak akses copy. Kenapa? Karena aplikasi sebenarnya bisa langsung ya dijalankan di sini, di file sini, hanya saja takut ada nanti kerusakan dalam file aslinya. Maka dari itu, kita coba copy dulu, nanti kamu klik kanan pastenya ke dokumen saja. Karena di sini sudah ada Ibu punya aplikasi folder aplikasinya, maka Ibu tidak klik paste ya. Apabila belum, silahkan kamu klik paste. Sekian penjelasan materi sharing file. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.